saya mau presentasi diorama fungsi sinar matahari buat rumah ceria aku. Rumah ceria aku banyak jendelanya. Sinar matahari yang masuk lewat jendela rumah bisa membunuh bakteri dari sisa debu. Dengan membiarkan sinar matahari masuk ke rumah, kita bisa terhindar dari resiko penyakit pernafasan. Selain itu, tubuh kita mendapatkan manfaat vitamin D dari sinar matahari yang baik untuk kesehatan tulang dan jantung. Itulah presentasi diorama tentang fungsi sinar matahari untuk rumah ceria aku. Jazakumullah khairan kasir ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Katrunada Salsabila Arisandi dari kelas 2A SDIT Insani. Hari ini saya akan mempresentasikan sumber energi matahari di kampung nelayan. Sumber energi matahari yang pertama dimanfaatkan oleh Bu Siti yang sedang menjemur pakaian. Sumber energi matahari yang kedua dimanfaatkan oleh Pak Tono yang sedang menjemur ikan laut sehingga menjadi ikan asin. Sumber energi matahari yang ketiga dimanfaatkan oleh pohon mangga yang berfotosintesis atau membuat makanan. Selain sumber energi matahari yang saya jelaskan tadi, matahari juga bermanfaat untuk kita beraktivitas, terutama di siang hari. Kita bisa bermain, berolahraga, berjemur agar sehat dan terhindar dari COVID-19. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Meida Andrina Putri, kelas 2A. Saya akan mempresentasikan hasil diorama sumber energi, yaitu manfaat sumber energi matahari untuk kehidupan sehari-hari. Di antaranya, 1. Untuk mengeringkan pakaian. 2. Untuk penerangan di siang hari. 3. Untuk membantu fotosintesis tumbuhan dan menjaga penghasilan nutrisi untuk makhluk hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Bianca Purnama, kelas 2A. Ustadz dan Ustazah dan teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan diorama saya tentang sumber daya energi, yaitu matahari, dengan judul Taman Bunga. Ustadz dan Ustazah dan teman-teman, dalam diorama ini terlihat banyak sekali tumbuhan dan bunga cahaya matahari. Sangat dibutuhkan sebagai sumber energi untuk proses fotosintesa. Tumbuhan dan bunga fotosintesa, yaitu proses tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi makanan bagi tumbuhan dan bunga itu sendiri. Apabila tidak ada sinar matahari, maka proses fotosintesa tidak akan bisa terlaksana.
Jadi bisa disimpulkan bahwa sinar matahari sangat berguna untuk tumbuhan dan bunga. Melakukan proses fotosintesa, demikian presentasi diorama saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi, kelas 2A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil dioramaku, yaitu sumber energi matahari untuk kebutuhan manusia. Sumber energi matahari berguna untuk menjemur pakaian dan untuk mobil listrik dan untuk kebutuhan sehari-hari. Begitulah penjelasan aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Khaira Nafisa, kelas 2A. Saya akan mempresentasikan diorama tentang pemanfaatan sumber energi matahari dalam kehidupan sehari-hari di desaku, yaitu untuk menjemur baju, untuk menjemur padi, untuk mengeringkan tanah yang terlalu basah, dan untuk membantu tanaman melakukan proses fotosintesis. Dan ada beberapa manfaat lagi dari sumber energi matahari, yaitu sebagai sumber vitamin D, membantu menguatkan tulang, menjaga kualitas tidur, menjaga kesehatan mental, memberi penerangan, dan juga bisa menghasilkan listrik. Demikian presentasi dari Kakak Raisa tentang diorama pemanfaatan sumber energi matahari. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya Ustadz dan Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Putri Zidni. Saya sekolah di SDIT Insani kelas 2A. Hari ini saya mau menjelaskan tentang diorama yang saya buat tentang manfaat energi matahari bagi manusia. Selain sebagai penerang bumi di siang hari, energi matahari juga memiliki manfaat untuk mengeringkan pakaian, membantu fotosintesis bagi tanaman atau tumbuhan. Energi matahari juga merupakan salah satu sumber vitamin D dan bermanfaat menguatkan tulang. Itu sebabnya sangat baik bagi bayi bila dijemur di bawah matahari pagi. Cukup sekian presentasi dari Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Ustazah, dan teman-teman. Nama saya Naura dari kelas 2A. Keseluruhan presentasi diorama saya kali ini adalah peran penting sinar matahari yang berdampak untuk semua kehidupan dan juga bermanfaat untuk pepohonan, hewan, dan manusia, dan juga dapat menghasilkan sumber makanan, oksigen, dan untuk sumber bahan kebutuhan sehari-hari. Sinar matahari berguna sekali dalam banyak hal, contohnya di rumah pohon ini. Selain tempatnya yang teduh dan sejuk, kita bisa memanfaatkan untuk sarana bermain dan juga sarana rekreasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama aku Nabila dari kelas 2. Aku akan mengasih tahukan tentang sumber energi matahari.
matahari bermanfaat untuk 1. Menjemur baju, 2. Menjemur tulang dan badan, 3. Menjemur boneka. Itu saja yang, dan ini desa hewan. Ini banyak yang orang melihat hewan. Ada 2 jerapah dan ada ikan dan ada kelinci. Ini kelincinya. Terima kasih yang sudah melihat. Thank you. Goodbye. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa, kelas 2A. Saya akan menerangkan tentang diorama, tentang energi cahaya matahari. Berfungsi untuk sinar penerangan untuk makhluk sebagai vitamin D. Proses fotosintesis untuk tumbuhan. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kansa dan aku kelas 2A. Dan sekarang kita akan menjelaskan diorama, dan ini semua pemandangan alam dan matahari, awan, gunung, kendaraan, manusia, dan binatang. Nah, sekarang kita akan mententangkan matahari sebagai sumber energi buat makhluk hidup di bumi. Nah, ada manusia yang lagi olahraga. Ini akan sinar matahari memberikan vitamin D. Dan ini ada gunung, dan ini ada hewan, dan ada pohon, dan ada rumput, dan ada kolam. Oke, sampai matahari memberikan sinarnya kepada tumbuh-tumbuhan dan lalu merubahnya menjadi makanan. Itu yang disebut proses fotosintesis. Nah, sekian dulu dari sini. Sudah tentang dioramanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal, kelas 2A. Saya membuat bendungan air untuk menjadi sumber energi listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, namanya saya kelas 2A. Saya akan menerangkan tentang matahari di kampus saya. Matahari selain menerangi waktu siang, matahari juga berguna untuk membantu tumbuhan berfotosintesis dan menghasilkan vitamin D untuk tubuh kita. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Ustaz dan Ustazah, perkenalkan nama saya Akila Syarifah Mustari, kelas 2A SDIT Insani. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan diorama tentang energi panas, yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari mampu menghasilkan energi panas dan cahaya. Kedua energi tersebut sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Manfaat sinar matahari yaitu membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan atau fotosintesis. Yang kedua, menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Yang ketiga, mengeringkan pakaian yang basah, padi setelah panen, garam dan ikan asin. Yang keempat, energi cahaya dari matahari
dapat mengubah vitamin D di dalam tubuh menjadi vitamin D yang berguna untuk kesehatan tulang. Yang kelima, untuk pembangkit listrik. Demikian penjelasan diorama tentang energi panas. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Akram Ibrahim dari kelas 2A. Saya ingin menerangkan sumber matahari, sumber energi matahari, Sumber energi panas. dan sumber energi panas. Pertama, untuk mencerahkan bumi, Menerangkan. bumi. Kedua, untuk memberi aliran listrik. Ketiga. Untuk membantu fotosintesis pada tumbuhan. Keempat, Sumber vitamin. vitamin. Sumber vitamin untuk Vitamin apa? vitamin D untuk Menguatkan. tulang-tulang manusia. Dan Kelima. 5, Menyehatkan mental pada manusia. Keenam, untuk terjadinya siang dan malam. Sekian. Ini saja yang saya tahu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nusantara, saya akan menjelaskan diorama, temanya bioma savana, judulnya sumber energi matahari. Energi matahari ini berfungsi untuk membantu para tumbuhan berfotosintesis, sehingga tumbuhan mengeluarkan oksigen untuk bernapasnya para makhluk hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Raya Salsabila kelas 2A. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan diorama saya tentang sumber daya energi matahari dengan judul Taman Desa. Ustadz dan Ustazah dan teman-teman, dalam diorama saya kita bisa melihat di mana ada anak-anak yang sedang bermain di taman dan keluarga yang sedang membersihkan pekarangan rumahnya. Semua kegiatan itu bisa dilakukan karena adanya matahari yang mengeluarkan energinya berupa cahaya yang menerangi bumi sehingga bumi menjadi terang benderang. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa energi cahaya matahari merupakan sumber daya energi terbesar di muka bumi yang memancarkan cahayanya menerangi seluruh bumi. Demikian presentasi saya, semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian Sumber daya alam. sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam itu, Apa? ayo bacain. Pengertian sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang bukan dibuat oleh manusia, yang terdapat di permukaan bumi, baik itu berada di dalam tanah, di dalam tanah, laut, ataupun air, walaupun ataupun ataupun air air dan udara,
dan udara yang didapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia maupun organisme lain secara langsung maupun tidak langsung. Segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang bukan dibuat oleh manusia. Selain itu, sumber daya alam terbagi atas 3, yaitu sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Contohnya hewan, tumbuhan, mikroba, dan air dan tanah. Sedangkan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya minyak, bumi, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak habis. Contohnya udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut dan air dalam siklus hidrologi. Itulah sumber manfaat daya alam bagi kehidupan manusia. Selesai. Kenalkan, nama saya Deva dari kelas 2A. Saya akan mempresentasikan tentang diorama saya tentang energi panas matahari. Energi panas matahari sangat dibutuhkan untuk kita karena matahari mempunyai vitamin sangat bermanfaat buat kita karena tubuh kita bisa menjadi sehat. Dan di sini ada pegunungan yang sangat indah dan segar. Bila kita membuka pintu, kita pun akan jadi segar. Begitulah presentasi saya tentang diorama ini. Mohon maaf kalau ada yang ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, nama saya Nala Ceta Gisani Wibowo. Saya kelas 2A. Saya akan mempresentasikan diorama sumber energi matahari yang berjudul Matahariku Hidupku, yang dibuat saya sendiri serta dibimbing oleh Ustazah Fitri dan Ustadz Dery. Saya akan menerangkan beberapa fungsi matahari untuk hidup kita. 1. Dapat menerangi bumi. 2. Meningkatkan sistem imun tubuh dengan berjemur. 3. Matahari mengandung vitamin D. 4. Mengeringkan pakaian yang basah. 5. Matahari membantu tumbuhan untuk membuat makanan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dalam diorama kali ini. Terima kasih untuk pihak-pihak yang telah membantu saya dalam diorama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisyara Zulaika Husna dari kelas 2A. Saya akan mempresentasikan tugas diorama yang bertema Taman Bunga. Saya membuat ini dari kardus bekas dan kertas yang diwarnai, lalu saya hias dengan bunga-bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini Lutfi akan menjelaskan tentang matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Salah satu manfaatnya untuk hewan. 1. Menghangatkan tubuh, memberikan penerangan. Manfaatnya untuk tumbuhan adalah membantu fotosintesis dan membantu pertumbuhan tanaman. Demikian fungsi matahari untuk hewan dan tumbuhan di hutan. Assalamualaikum Ustazah, nama saya Haikal Rasyad dari kelas 2A. Saya akan menceritakan tentang diorama sumber matahari. Sumber energi matahari menghasilkan energi panas untuk kehidupan sehari-hari. Energi matahari pun bisa berfungsi untuk tanaman, berfoto dan pohon untuk berfotosintesis. Juga matahari bisa menghasilkan vitamin D yang bisa diserap oleh tubuh manusia guna menjaga kesehatan. Sekian presentasi dari saya mengenai diorama sumber energi matahari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Mareska Fitriania Sania, kelas 2A. Di sini aku akan melihatkan hasil diramaku tentang sumber energi. Di sini aku pakai sumber energi matahari. Ini hasilnya. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Muhammad Budiman, kelas 2A. Saya akan menjelaskan diorama sumber tenaga matahari. Pada diorama saya ada matahari yang menerangin bumi. Nah, matahari itu menyerap air yang ada di bumi. Nah, kemudian di sini ada kolam dan bebek. Ada pohon. Nah, pohon ini numbuhnya dari matahari. Air yang diserap matahari akan menjadi hujan. Dan di sini ada pohon. Cahaya matahari bisa diserap menggunakan alat dan akan menghasilkan tenaga listrik. Dan tenaga tersebut dapat digunakan untuk listrik di rumah-rumah. Dan di sini ada 2 rumah. Karena matahari sangat berguna untuk makhluk hidup yang ada di dunia ini. Coba kalian bayangkan kalau tidak ada matahari, dunia bakal gelap. Coba bayangkan. Jadi matahari itu sangat berguna sekali. Demikian penjelasan diorama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakak Arfa dari kelas 2A. Hari ini Kakak Arfa akan menjelaskan diorama yang Kakak Arfa buat.
energi cahaya matahari. Manfaatnya untuk menjemur ikan menjadi ikan asin. Salah satu manfaat energi cahaya matahari. Sekian dari Kakak Arfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan fungsi matahari bagi kehidupan di hutan. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi dan mempunyai peranan yang sangat besar terhadap kehidupan makhluk di bumi. Manfaat energi matahari untuk hewan yang pertama, untuk menghangatkan tubuh agar bisa bertahan hidup. Selanjutnya, sebagai penerangan. Selanjutnya, memperkuat tulang pada hewan. Manfaat selanjutnya untuk tumbuhan, yaitu membantu fotosintesis dan membantu pertumbuhan tanaman. Demikian fungsi matahari terhadap hewan dan tumbuhan di hutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, saya nama Koji, saya dari kelas 2A. Saya akan presentasikan diorama yang berjudul Pak Petani dan tanaman padinya. Tanaman padi butuh cahaya sinar matahari untuk berfotosintesis, dan juga sinar matahari mengandung vitamin D yang bisa menyehatkan kita. tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan sinar matahari